Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Dan menarik apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Lili. Bagaimana Habib ketika kita berdoa kepada orang yang menzolimi kita, menzolimi uang rakyat begitu ya. Nah ini bagaimana, apakah itu juga diperbolehkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Habib. Subhanallah, luar biasa ini Bu Lili, berarti cinta tanah air. Ini tanda-tanda hubul watan minal iman, cinta luar biasa. Maka bertanya sambil sedih, beliau bertanya, apakah boleh? Karena takutnya ada yang melarang, katanya orang jahat kok didoain. Kita lihat contoh yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dizalimi luar biasa. Kita kisah waktu Rasulullah ke Taif bagaimana? Ngajak kebaikan, dihoakin, diberi kabar bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembohong, Nabi Muhammad begini-begini, baru ngajak langsung ditimpukin, dihina, di macam-macam sampai berlumpuran darah, sampai malaikat yang jaga gunung itu marah luar biasa. Ini orang Taif jahat luar biasa. Akhirnya minta izin sama Allah untuk menggempit antara gunung dengan gunung, orang-orang ahli Taif ini supaya habis dah. Tapi malaikat tidak berbuat kecuali dengan izin Allah. Allah lapor kepada Allah, kata Allah, Allah menunjukkan siapa itu Habibuna Muhammad. Rasulullah sebagai panutan kita, Rasulullah sebagai uswah, contoh teladan yang terbaik bagi umat Islam. Katanya kata Allah, tanya kepada Muhammad, kalau seandainya dia mengizinkan, silahkan kamu gempit gunung itu, hancurkan mereka, jangankan ini itu. Akhirnya datang malaikat itu, malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku udah izin sama Allah. Kata Allah, suruh beritahu kepada engkau, tanya kepada engkau ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan boleh, maka aku akan gempit, karena aku diberi izin untuk bisa menggempit antara bukit-bukit dan gunung-gunung. Ini dengan izin Allah, hancur mereka. Kurang ngajar dan zalimnya luar biasa. Mana ada kemungkaran lebih mungkar daripada menganiaya Rasulullah? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada merusak atau menghina, apalagi melukai Rasulullah. Itu luar biasa, mereka buat begitu. Rasulullah ketika diberitahu atau malaikat menjaga gunung itu izin kepada Rasulullah, kata Rasulullah, jangan. Mereka zalim, mereka ini jangan. Rasulullah apakah Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini Rasulullah malah mendoakan. Dia zalim, dia menghina, dia mencaci, dia macam-macam sampai Rasulullah luka, darah demi darah, sampai jalannya merangkak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah membalas dengan apa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka ya Allah, kaumku, kaum dakwah. Ini namanya kaum dakwah. Kaum ada dua, kaum yang ijabah, ada kaum dakwah, diajak ketika mau umat Islam. Ini namanya kaumnya Rasulullah, kaum ijabah. Kaum dakwah ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak pun, yang kafir pun, yang ingkar, bahkan mendolimi Rasulullah, melukai Rasulullah, itu didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Kalaupun mereka tidak dapat, mudah-mudahan yang ada di dalam tulang rusuknya, anaknya, cucunya. Tapi doanya Rasulullah dikabulkan. Saat ini tidak ada orang Taif kecuali semuanya orang Islam, berkat doa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau cuma koruptor, dia mesti Islam lagi. Dia cuma mungkin kepepet, atau mungkin karena setoran. Bisa apa tidak kira-kira? Mungkin belum lama kita dengerin di KPK sendiri ada orang yang setor-setor ke atas sampai puluhan orang. Barusan diberita umum, ini bukan di medsos, bukan di media, terang-terangan diberita ada sekian puluh orang. Subhanallah, karena setor kepada yang atas. Ada apa tidak kira-kira? Kalau enggak, saya pindah kamu. Kalau dulu terpaksa. Atau karena sistemnya, undang-undangnya diatur menjadikan dia, ini bisa jadi sebab, barangkali, maka kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, mudah-mudahan kembali kepada Allah, taubat, dia membongkar bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau memang dia mesti punya harta, kembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat, untuk dibagikan kepada rakyat, untuk bayar utang negara, untuk ini. Wallahu Akbar. Kira-kira enak apa tidak kira-kira?
Apa di penjara aja, apa di taubat terus kembalikan uangnya? Nah, taubat, doakan mudah-mudahan mereka bertaubat, mereka kembali lagi dan menyesali perbuatannya. Uangnya kembalikan negara, negaranya tambah kaya, rakyatnya tambah enak apa tidak? Enak. Subsidinya tambah banyak apa tidak? Berasnya harganya? Amin, mudah-mudahan berkat doa kita. Maka kita tugasnya kita mendoakan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah semuanya. Amin, amin. Ya Allah. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Lili tadi atas pertanyaannya. Mungkin tidak mudah ketika kita di dunia nyata tadi yang disampaikan. Tapi ingatlah kita melihat orang-orang yang berbuat zolim kok sepertinya enak. Tapi ingatlah ada istidraj yang Allah berikan. Dan itu sungguh sangat menyakitkan ketika istidraj itu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah,